Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Nur Amalia dan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Ya, sebelumnya apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Kalian tahu gak sih bangun ruang itu seperti apa nih? Nah, kita lihat dari gambar ini. Nah, di gambar ini tuh ada berbagai macam bentuk ya. Bentuknya berbeda-beda kan? Bisa kalian lihat bentuknya berbeda-beda. Nah, dari berbagai bentuk yang ada di gambar ini, kita dapat simpulkan nih, kita dapat tahu nih, ada satu kesamaan dari mereka semua. Apa itu satu kesamaannya? Mereka memiliki isi atau volume ya. Jadi mereka itu memiliki isi ini di dalamnya nih. Ada volume kalau kita sebut istilahnya dalam matematika. Nah, bangun ruang sendiri itu secara definisinya memiliki bentuk yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu merupakan definisi dari bangun ruangnya itu sendiri. Nah, bangun ruang yang kali ini kita akan bahas ada limas, ada tabung, ada kerucut, ada balok, ada bola, ada kubus, dan ada prisma. Ya, kita ke bangun ruang yang pertama yaitu balok. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini ada gambar apa? Ya, di sini ada gambar tempat pensil. Pasti semua pada punya ya di rumah. Nah, tempat pensil termasuk ke dalam bangun ruang balok. Apa itu balok? Nah, balok merupakan bangun ruang dengan tutup dan alasnya sama. Nih, lihat. Tutupnya sama ya, ini tutup, ini alas. Nah, bentuknya sama ya, seperti itu. Ketika tutup dan alasnya sama, namun sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan itu berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang ya, nih. Ini persegi panjang. Ini juga sama kayak yang di belakang ya. Nah, persegi panjang sama. Lalu yang kiri sama yang kanan ya. Aduh, ini agak bengkok ya, tapi bisa lihat ini sama kan ya. Nah, contoh lain dari balok apa tuh? Nah, contoh lain dari balok kita bisa inget-inget nih, di rumah ada apa? Ada lemari ya. Nah, terus kalau kita suka makan snack nih, kita suka dikasihkan kayak kotak yang isinya banyak makanan. Nah, biasanya bentuknya itu agak panjang kan. Nah, itu kotak snack itu berarti termasuk balok. Lalu yang suka nonton di rumah nih, TV-nya yang lebar nih, yang panjang, yang lebar. Nah, itu TV itu berarti termasuk ke bangun ruang balok ya. Nah, udah tahu kan ya balok sekarang. Kita lanjut ke bangun ruang yang kedua nih. Bangun ruang yang kedua ada apa? Ada kubus ya. Nah, kalian pasti pernah pernah main nih. Ini apa nih? Pasti pada pernah main semua ya. Ini namanya Rubik ya. Rubik ini termasuk ke dalam bangun ruang kubus. Apa itu kubus? Kubus merupakan bangun ruang dengan semua sisinya sama. Semua sisinya sama itu berarti persegi ya, nih lihat. Ini atas sama bawahnya sama nih, segini. Terus ini depan sama belakangnya sama nih sama ya, sama-sama kubus. Sisi kiri dengan sisi kanannya juga sama kubus, bukan kubus maksudnya persegi ya, maksudnya jadi sisi atas dengan sisi bawahnya berbentuk persegi, sisi depan dan sisi belakangnya berbentuk persegi, sisi kiri dan sisi kanannya berbentuk persegi juga. Jadi kita ulangi lagi ya. Kubus merupakan bangun ruang di mana semua sisinya itu sama ya. Contoh lain dari kubus apa nih? Ada dadu ya. Pasti semua tahu dadu kan ya. Lalu ada apa nih? Kalau suka dipakai mandi di kamar mandi ada apa nih? Ada bak mandi ya. Terus ada kotak kardus ya. Kotak kardus kan ada ya yang semua sisinya itu sama, berbentuk persegi. Lalu ada puzzle warna ya, tadi Rubik ya, kita sudah lihat di awal. Contoh lain nih, ada contoh lain dari kubus.
Contohnya ada apa nih? Ada kotak kado ya, nih bisa dilihat nih. Ada kotak kado nih. Ini juga sama ya, kotak kado. Terus ini ada apa? Ada berangkas ya. Di film biasanya suka lihat ya, yang kalau buat nyimpan uang. Nah, ini berangkas. Terus ini kardus tadi udah ya. Nih, tadi udah ini kardus. Ini dadu juga udah. Terus ini rubik. Nah, kalau pemilu ya nih, biasanya suka ada pemilu kan. Nah, kotak pemilu yang buat masukin kertas itu loh. Nah, ini nih. Ini juga kotaknya berbentuk apa? Berbentuk kubus ya. Nah, kita lanjut nih ke bangun ruang yang selanjutnya. Ada apa nih? Ada bola ya, bola. Nih, kita bisa lihat nih, anak ini lagi apa? Lagi main bola ya. Nah, lagi main bola nih. Ini bisa lihat ya. Ini udah sebutannya aja udah bola ya. Nah, apa itu bola? Bangun ruang bola itu apa sih? Bola ya bola aja gitu kan. Ya bukan gitu maksudnya. Bola itu merupakan bangun ruang yang berbentuk bundar ya. Berbentuk bundar ya bangun ruangnya. Nah, ini bundar. Jadi mau dilihat dari sisi kanan, sisi depan, belakang, dari sisi manapun kelihatannya itu berbentuk bundar ya, bulat gitu berbentuknya. Nah, itu adalah bola. Tapi berbentuk bundar itu bukan berarti tidak memiliki isi, tidak memiliki volume ya. Pasti di dalamnya itu ada volume. Contoh bola nih, apalagi selain gambar yang ada di awal. Siapa yang suka makan bakso nih? Nah, bakso juga termasuk bola ya. Soalnya bentuknya bundar ya. Terus ada isinya juga kan? Ada volumenya. Nah, itu yang dimaksud dengan bola. Apalagi nih? Ada kelereng ya. Suka main kelereng kan? Nah, terus yang suka makan buah nih, buah semangka sama buah melon juga berbentuk bola. Ya, kenapa berbentuk bola? Ya udah dibilang tadi ya, udah dibahas. Karena dari sisi manapun terlihat bundar dan memiliki isi atau volume. Nah, itu adalah definisi dari bola ya. Contoh lain dari bola nih, kita bisa lihat ada bola basket ya, terus ada bola voli, ada bola golf nih, terus ada bola pantai nih, bola yang suka warna-warni nih, yang dari karet yang suka kita mainin. Nah, itu. Terus yang gambar dari awal nih, bola apa nih? Ini bola sepak ya, bola sepak. Bola bowling nih, terus ada kelereng, ada bola tenis sama globe. Tahu ya globe? Globe itu bola dunia. Jadi bola yang di permukaannya itu terdapat gambar peta dunia ya. Nah, kita lanjut ke bangun ruang selanjutnya, yaitu ada tabung ya. Ada yang tahu tabung sebelumnya ya? Nah, kita lihat nih, pasti pada suka nabung kan ya? Ya, yang suka nabung pasti tahu nih, ini gambar apa? Ini gambar celengan. Nah, celengan itu berbentuk tabung. Kenapa tabung? Tabung itu merupakan bangun ruang dengan tutup dan alasnya sama ya. Tutup dan alasnya sama. Contoh tabung nih. Contoh tabung apa nih? Contoh tabung apa, ayo? Tong sampah ya. Tong sampah itu kan tutupnya lingkaran, alasnya lingkaran. Ya, itu adalah tabung. Terus pipa juga sama ya, tabung. Ujungnya lingkaran, ujungnya lagi lingkaran ya, atau bisa kita sebut tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Terus ada kue astor nih, kue coklatos nih. Siapa yang suka makan coklatos ya? Nah, coklatos juga termasuk ke dalam bentuk tabung ya, karena ujung ke ujungnya itu berbentuk lingkaran. Tapi jangan sebut kita ujung ke ujung ya, kita sebut dengan tutup dan alas ya. Terus ada drum juga nih, ada drum minyak nih biasanya. Nah, drum minyak yang kayak gini tuh sama juga berbentuk tabung, karena
tutup dengan alasnya itu berbentuk lingkaran ya. Contoh lain dari tabung nih ada apa nih? Ada kaleng makanan ya, terus ada toples, terus yang suka kita pakai minum nih ada gelas nih. Nah gelas juga berbentuk tabung. Terus ada tong sampah nih tadi udah ya, terus pipa, terus drum nih, ada kaleng minuman nih yang suka minuman Coca-Cola yang pakai kaleng, nah itu juga berbentuk tabung ya namanya. Terus ada baterai, sama ada teropong ya, teropong juga berbentuk tabung ya. Paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke bangun ruang selanjutnya. Nah bangun ruang selanjutnya ada prisma nih. Kita sudah masuk ke bangun ruang yang kelima ya, nggak kerasa udah bangun prisma ya. Nah kita lihat dulu nih, gambar apa nih kira-kira yang suka dipakai camping nih? Apa namanya? Namanya tenda ya. Nah tenda ini kenapa sih berbentuk prisma? Kenapa sih dipanggil atau disebut dengan bangun ruang prisma ya? Nah prisma sendiri itu apa sih? Nah prisma itu merupakan bangun ruang dengan tutup dan alasnya sama loh. Kalau gitu berarti sama dong sama tabung. Apa bedanya sama tabung kalau kayak gitu? Nah, bedanya dengan tabung, kalau tabung itu tutup dan alasnya lingkaran ya. Tapi kalau prisma itu tutup dan alasnya selain lingkaran. Terus kalau misalnya balok bagaimana? Balok juga kan tutup dan alasnya sama, itu berbentuk persegi. Nah, balok juga bisa kita sebut sebagai prisma karena tutup dan alasnya sama. Nah, itu adalah ciri-ciri prisma. Nah, contoh dari prisma apa nih selain tenda tadi? Ini tenda ya. Nah, contohnya ada coklat Toblerone ya, yang bagian sininya segitiga dan di sini juga segitiga. Nah, itu merupakan contoh dari prisma nih. Terus ini ada balok ya. Sisi bagian sininya dengan sisi bagian sini. Nah, ini sama ya. Ini juga termasuk prisma. Terus ada gambar di sini, ada di sini tulisannya permen coklat ya, sama ya seperti contohnya, berbentuk prisma. Oke, lalu kita lanjut ya. Nah, ada yang ingat tidak tadi saya jelaskan apa nih, kenapa nih si balok ini bisa termasuk ke dalam prisma? Ya, kita ulangi kembali, kenapa balok bisa termasuk ke dalam prisma? Karena balok juga memiliki tutup dan alasnya yang sama. Dan ciri-ciri prisma sendiri itu merupakan bangun ruang dengan tutup dan alasnya yang sama, namun tidak berbentuk lingkaran. Jadi jika tutup dan alasnya berbentuk persegi pun, yang berarti itu adalah bangun ruang balok, balok juga bisa termasuk ke dalam prisma ya. Paham? Kita lanjut ke bangun ruang sekarang ya, bangun ruang selanjutnya maksudnya. Nah, bangun ruang keenam ada bangun ruang limas nih. Nah, limas ini biasanya kita suka lihat di film nih, yang suka film-film di Mesir nih. Ini gambar apa nih? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar piramid ya. Nah, piramid nih yang suka kita lihat di Mesir, yang ada di film-film. Kenapa nih si piramid ini berbentuk limas? Limas itu sendiri merupakan bangun ruang di mana alasnya persegi dengan ujungnya mengerucut ya. Nih, mengerucut itu maksudnya jadi melancip nih ya ke atas nih. Nah, ini adalah limas ya. Alasnya persegi dengan bagian atas atau bagian ke ujungnya itu mengerucut ya. Contohnya tadi apa?
piramid ya, nih piramid. Kalau kita lihat di sini itu alasnya itu seperti ini, jadi kayak persegi ya. Coba sini kayaknya kurang kelihatan. Kita gambar ulang dulu ya sebelum lanjut ke bangun ruang terakhir. Kita gambar di mana ya? Di sini. Nah, piramid itu kalau kita gambarkan dia seperti ini. Nah, ya seperti ini kira-kira ya piramid kalau kita gambarkan kerangkanya. Ya, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ada ke bangun ruang selanjutnya, ada bangun ruang selanjutnya atau bangun ruang terakhir ya. Ada kerucut. Nah, siapa nih yang suka makan es krim nih? Nah, yang suka makan es krim pasti tahu ya. Si konnya ini kalau kita sebut kon ya atau wafernya ini, si wafernya itu berbentuk kerucut ya. Nah, ininya, ini juga yang ini nih yang disebut kerucut tuh. Nah, kerucut sendiri merupakan bangun ruang dengan alas berbentuk lingkaran dengan bagian ujungnya mengerucut ya. Nih, alasnya berbentuk lingkaran ya. Terus nih bagian sini mengerucut nih, melancip. Nah, ini nih yang disebut kerucut. Contoh lain dari kerucut ada apa nih? Selain es krim tadi, ada topi ulang tahun. Terus ada ini nih, kon yang suka ada di rambu lalu lintas, yang suka ada di pinggir jalan ya. Sama ini juga. Terus ada topi petani nih, kita sebutnya caping ya. Nah, caping juga termasuk kerucut. Lalu ada tumpeng nih, yang suka makan tumpeng. Nah, sekarang harus tahu ya, kalau tumpeng itu berbentuk kerucut ya. Ini juga sama ya, udah topi ulang tahun sama es krim ya. Paham ya kita? Nah, sekarang apa nih bedanya prisma sama kerucut nih? Nah, bedanya prisma sama kerucut kan bagiannya kan sama-sama meruncing ya. Nih, sama-sama lancip nih ujungnya. Bedanya yaitu ada pada alasnya. Kalau prisma itu alasnya persegi, kalau kerucut itu berbentuk lingkaran. Jadi kalau bangun ruang yang alasnya lingkaran dengan bagian ujung mengerucut itu khusus untuk kerucut ya. Kalau bagian alasnya berbentuk lingkaran dengan ujungnya berbentuk lancip atau mengerucut, itu merupakan ciri-ciri khusus dari kerucut ya. Sedangkan kalau prisma yaitu alasnya berbentuk persegi dengan bagian ujungnya mengerucut atau lancip ya. Nah, itu ciri-ciri prisma. Nah, kita bisa sekarang kita latihan tebak-tebak ya. Kita tebak nih, nomor 1 ini bangun ruang apa nih? Ayo ingat-ingat lagi. Nomor 1 ini bangun ruang apa? Sisi atas sama sisi bawahnya sama nih. Sisi kiri sama sisi kanannya sama. Sisi depan sama sisi belakangnya sama nih. Jadi bangun ruang apa? Kubus ya. Yang semua sisinya sama, inget ya, namanya kubus ya. Nih, sisi depan, sisi belakang sama. Sisi kiri, sisi kanannya sama ya. Terus sisi alas sama sisi tutup, sisi atas sama sisi bawahnya. Duh, susah ya. Nah, sama ya. Jadi ini termasuk kubus ya. Ke nomor 2 nih, apa nih? Kaleng minuman. Ada yang masih inget gak nih? Kaleng minuman berbentuk apa? Berbentuk tabung ya. Iya, nah tabung. Kenapa tabung nih? Karena si tutup sama si alasnya berbentuk lingkaran ya. Nah, jadi berbentuk tabung nih kaleng minuman. Terus nomor 3. Apa nih nomor 3 nih? Nah, nomor 3 ini berbentuk balok ya. Kenapa balok nih? Ini sisi atasnya berbentuk persegi, sisi bawahnya berbentuk persegi ya.
Itu adalah ciri-ciri balok ya, kita udah bahas sebelumnya. Terus ciri-ciri balok selain tutup dengan alasnya sama apa? Yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kiri dengan sisi kanannya berbentuk persegi panjang. Ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 nih, tadi pasti masih ingat nih nomor 4. Pasti paling ingat nih karena gampang ya, gampang diingatnya. Berbentuk bola ya, karena apa? Bundar ya, pasti gampang diingat nih, bundar. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ada apa nih? Sisi depan sama sisi belakang. Sisi depan sama sisi belakangnya sama nih. Atau bisa kita lihat atau kita bisa sebut tutup dan alasnya itu sama. Tapi berbentuk segitiga nih. Jadi apa nih? Kalau balok kan berbentuk persegi ya, ini berbentuk segitiga. Apa nih? Prisma ya, masih ingat prisma yang berbentuk tenda itu? Nah, ini disebut prisma. Kita lanjut ke nomor 6. Ini nomor 6 sama kayak nomor 4 ya. Berbentuk apa? Bola. Ya. Lanjut kita ke nomor 7. Nomor 7 nih, sisi kiri sama sisi kanannya sama atau bisa kita sebut tutup dengan alasnya itu sama, berbentuk persegi nih. Apa nih, masih ingat ini ciri-ciri dari bangun ruang apa? Bangun ruang balok ya, iya, bangun ruang balok, pinter. Terus ada ini nomor 8, kira-kira sama kayak nomor berapa nih? Sama kayak nomor 1 ya. Nih sama kayak nomor 1 gambarnya. Ya, sama. Tadi nomor 1 apa? Kubus. Ya, nomor 8 sama nomor 1 itu sama-sama kubus. Iya. Terus nomor 9. Nomor 9 ini bangun ruang apa sih? Ya, sama kayak nomor 2 ya. Tutupnya lingkaran, alasnya lingkaran. Jadi berbentuk bangun ruang apa nih? Tabung. Ya. Terus kita lanjut nih, alasnya berbentuk lingkaran, namun bagian ujungnya, bagian atasnya meruncing nih, melancip. Ada yang masih ingat gak ini sama bentuknya sama kayak apa? Sama kayak kon es krim ya. Tadi ingat nggak, kon es krim itu masuk ke bangun ruang apa? Bangun ruang kerucut. Iya. Kita lanjut ke nomor 11. 11 ini ada mainan Rubik ya. Ada yang masih ingat gak nih, Rubik itu bangun ruang apa? Bangun ruang kubus. Kenapa nih kubus? Karena semua sisinya sama. Ya nih, kalau kita gambarkan kerangkanya seperti ini ya. Nah, kelihatan ya kalau kayak gini. Sama kayak ini ya gambarnya ya, nih. Sama kayak ini. Ya, mirip ya, mirip. Nah, terus kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor terakhir ada apa nih? Topi petani nih, yang suka dipakai topi petani, atau kita sebut caping nih tadi. Caping itu berbentuk apa? Alasnya berbentuk lingkaran dengan bagian ujungnya meruncing atau melancip. Kita sebut apa nih? Kita sebut kerucut. Iya, pinter. Ya. Udah pintar. Jadi untuk materi bangun ruang kali ini kita ulangi ya dari awal. Bangun ruang itu pertama ada apa? Ada balok ya. Balok itu bangun ruangnya dengan tutup dan alasnya berbentuk persegi, namun sisi depan, sisi belakang, sisi kiri sama sisi kanannya berbentuk persegi panjang, atau kita bisa sebut sisi lainnya itu berbentuk persegi panjang ya. Itu ciri-ciri balok. Terus kita ke kubus. Kubus itu bangun ruang apa? Kubus itu bangun ruang
dengan semua sisinya sama, berbentuk persegi ya. Terus kita lanjut ke bangun ruang bola. Bangun ruang bola itu apa? Bangun ruang yang berbentuk bundar ya. Jadi kalau dilihat dari atas, dilihat dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, bentuknya pasti sama, yaitu bundar ya. Lalu kita lanjut, ada tabung ya. Masih ingat ya tabung apa? Tabung itu bangun ruang yang tutup dan alasnya berbentuk lingkaran ya. Itu contoh dari tabung. Terus kalau prisma apa nih? Kalau prisma itu tutup dan alasnya sama, namun bukan berbentuk lingkaran. Bentuknya itu selain lingkaran, jadi mau segitiga, mau persegi. Nah, itu termasuk prisma. Jadi prisma itu tutup dan alasnya sama, namun bukan berbentuk lingkaran. Ya, itu ciri-ciri prisma. Nah, terus bangun ruang apa lagi? Ada limas ya. Limas itu bangun ruang yang alasnya berbentuk persegi dengan bagian atas atau ujungnya itu meruncing ya. Ingat ya, yang lancip ujungnya itu tapi alasnya persegi. Nah, itu limas ya. Yang contohnya itu piramid. Nah, itu limas ya. Terus ada kerucut ya, kerucut. Nah, kerucut itu bangun ruang dengan alasnya berbentuk lingkaran, namun bagian ujung atau bagian ke atasnya itu meruncing atau lancip ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kerucut ya. Sepertinya kita sudah mereview kembali 7 bangun ruang yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga dengan mempelajari bangun ruang hari ini kita bisa melihat tiap benda dengan cara pandang yang berbeda. Jadi ketika kita melihat kardus, oh itu ada balok tuh gitu, oh itu ada kubus tuh gitu. Terus kalau kita lihat ada buku, oh itu buku ada berbentuk balok tuh, itu kubus. Terus kalau lihat lemari, berbentuk apa lemari? Berbentuk balok. Buku berbentuk balok gitu kan. Terus kalau papan tulis berbentuk apa? Berbentuk balok juga ya. Ya, sekian untuk pelajaran bangun ruang kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari ya. Sekian dari saya, Isma Nur Amalia. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.